Shalom semuanya. Balik lagi nih ke sesi mentoring pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dewi Meliala, aku dari angkatan 2019, dan pada hari ini aku dipercayakan oleh teman-teman dari bidang pengkajian dan keilmuan PMK FA Unpad buat bisa nemenin teman-teman sekalian belajar dan sharing bersama mengenai materi perdata pada hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu nih kalau aku sebenarnya bukan mahasiswa yang mengambil program kekhususan perdata. Jadi mungkin kedepannya kita bisa sharing-sharing bersama-sama, sama-sama belajar, dan aku juga sambil mengingat materi yang aku pelajari setahun kemarin gitu. Nah, jadi mungkin sebelumnya juga teman-teman bisa mempersiapkan diri dulu, bisa mempersiapkan tempat yang nyaman buat belajar, atau mungkin mempersiapkan buku-buku atau literatur yang dibutuhkan nih. Karena berbicara mengenai perdata, pasti akan berhubungan dengan KUH Perdata. Nah, mungkin teman-teman yang punya bisa dipersiapkan juga biar nanti ketika ada materi yang relevan dengan KUH Perdata bisa juga sambil dicek, di cross check gitu. Nah, mungkin langsung aja masuk ke materi yang pertama. Oke, dan buat materi mentoring perdata hari ini, kita bakal sama-sama bahas mengenai subjek hukum. Dan teman-teman dari PMK FH Unpad juga sudah menyiapkan outlines mengenai subjek hukum yang sama-sama bakal kita pelajari bareng-bareng. Di sini ada enam subtopik dari subjek hukum yang bakal jadi materi pembahasan kita pada hari ini. Di mana yang pertama itu adalah pengertian orang sebagai subjek hukum, dan yang kedua ada badan hukum sebagai subjek hukum, lalu yang ketiga ada kecakapan hukum badan hukum, lalu yang keempat ada maksud dan tujuan dari badan hukum, kelima teori-teori dari badan hukum, dan yang terakhir ada perbedaan badan hukum dan badan usaha lainnya. Nah, jadi masuk langsung aja ke subjek hukum. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya teman-teman pasti udah sedikit akrab gitu dengan perkataan mengenai subjek hukum gitu karena pasti udah pernah dibahas sepintas di baik itu di PHI ataupun di PIH gitu mengenai subjek hukum. Nah, di sini ada dua terminologi yang bakal sering banget digunakan dalam membahasakan subjek hukum gitu. Kalau di dalam bahasa Belanda itu ada yang dikatakan subject dan di bahasa Inggris ada law of subject. Di sini aku meminjam pendapat dari Algra yang mengartikan bahwa subjek hukum itu ialah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum dan kewajiban hukum. Nah, di sini wewenang hukum itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi wewenang hukum itu adalah suatu kewenangan untuk bisa mempunyai hak dan kewajiban serta menjadi subjek dari hak-hak tersebut. Nah, jadi kalau berbicara mengenai subjek hukum gitu pasti lekat dengan kata-kata orang dan subjek hukum atau manusia dan subjek hukum gitu. Nah, tapi di sini orang dalam arti hukum itu diartikan lain gitu. Justru orang itu dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum gitu. Dalam hal ini juga terdapat beberapa alasan sih kenapa manusia itu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dan juga kenapa badan hukum itu akhirnya bisa dikatakan dan dipersamakan sebagai subjek hukum manusia gitu kan padahal dia tidak hidup gitu. Nanti ada teori-teori juga yang bakal membahas yang bakal menyatakan kenapa dia bisa dipersamakan sebagai subjek hukum yang akan dibahas nanti di slide-slide kedepannya gitu. Nah, langsung aja masuk ke subtopik yang pertama di mana ialah membahas mengenai orang sebagai subjek hukum. Nah, jadi tadi kan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, subjek hukum itu bisa dibedakan menjadi dua gitu. Ada manusia dan badan hukum. Manusia itu bisa disebut juga sebagai natural person, lalu yang badan hukum ada reh person. Nah, jadi kalau ngomongin tentang manusia gitu, yang pertama itu kan manusia ya. Jadi sebenarnya ada dua pengertian yang biasa digunakan gitu, baik secara yuridis ataupun secara biologis. Jadi maksudnya pengertian secara biologis itu yang bagaimana? Nah, jadi pengertian manusia secara biologis itu yang bisa kita temukan di KBBI gitu, yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, dia mampu menguasai makhluk lain dan sebagainya gitu. Jadi pengertian manusia secara biologis ini difokuskan pada pengertian manusia di mana manusia itu dikatakan bahwa dia punya akal yang membuatnya berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Namun lain halnya dengan pengertian dari sudut pandang yuridis. Di sini dikatakan bahwa para ahli itu berpendapat bahwa manusia itu sama dengan orang atau person dalam hukum. Di mana ada juga nih beberapa alasan, dalam ini ada dua alasan mengapa manusia itu bisa dipersamakan dengan orang. Itu karena yang pertama manusia itu punya hak-hak subjektif. Jadi dia sebagai manusia itu punya hak-hak subjektif yang dimilikinya. Dan yang kedua, itu adalah kewenangan hukum. Kewenangan hukum di sini berhubungan dengan kecakapan seseorang untuk bisa menjadi subjek hukum.
Nah, pasti teman-teman juga udah tidak asing dengan kata-kata cakap gitu. Bagaimana sih standar orang ataupun dalam hal ini manusia bisa dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum? Nah, itu nanti kita bakal bahas di slide berikutnya. Nah, masuk ke sini kecakapan manusia sebagai subjek hukum. Nah, ini sebenarnya mengenai kecakapan dan hak-hak yang ada dimiliki oleh manusia itu sebenarnya ada di terkandung dalam pasal 2 KUH Perdata. Teman-teman bisa cek juga, bisa baca juga. Nah, jadi sebenarnya di pasal 2 KUH Perdata itu menekankan bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai hak sejak dalam kandungan gitu. Jadi sejak dia belum dilahirkan pun dia sudah memiliki hak gitu, yang ada hak yang lekat padanya. Namun yang harus diperhatikan kita bersama, namun tidak semua manusia itu punya kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi berarti secara tidak langsung kita bisa nangkep bahwa oh ada manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum dan ada yang masih belum bisa nih untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, standarisasinya apa? Tadi standar cakap itu. Nah, di sini untuk syarat-syarat seorang bisa dikatakan cakap hukum sendiri bisa kita lihat dalam pasal 330 dan 1330 KUH Perdata. Jadi di situ sebenarnya dua pasal ini sebenarnya menyatakan bahwa ada loh syarat-syarat orang dikatakan tidak cakap dan ada juga yang cakap gitu. Nah, jadi ini sari dari kedua pasal ini gitu. Jadi ada 4 syarat di mana orang bisa dikatakan dia cakap hukum sehingga dia bisa menjadi subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, yang pertama ialah seseorang yang sudah dewasa. Dalam hal ini berumur 21 tahun seperti yang diatur di dalam KUH Perdata. Nah, syarat yang kedua, dia seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi dia pernah menikah. Nah, jadi ini berarti mengacu ke usia minimal pernikahan. Kalau berbicara mengenai usia minimal pernikahan ini kita sudah tidak kita udah nggak mengacu ke KUH Perdata karena seperti yang teman-teman tahu kita udah punya undang-undang tentang perkawinan sendiri di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, tapi itu juga sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kalau nggak salah mengenai usia minimal perkawinan itu laki-laki dan perempuan minimal itu 19 tahun kalau nggak salah. Jadi sama-sama 19 tahun. Nah, jadi di sini nomor 2 itu mengatur mengenai itu. Nah, dan yang ketiga, di sini ada seseorang yang sedang tidak menjalani hukum atau dalam artian bahwa dia sedang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu gitu. Jadi dia tidak ada larangan-larangan atau tidak sedang dalam hukuman gitu, tidak menjalani hukuman. Nah, dan yang keempat, dia harus berjiwa sehat dan berakal sehat. Atau dalam hal ini dia sedang tidak berada di bawah pengampuan gitu, karena untuk melakukan perbuatan hukum tentu dia harus menyadari gitu loh akibat hukum dan lain sebagainya yang ditimbulkan dari adanya perbuatan hukum nantinya. Jadi bagaimana mungkin seorang tidak sedang dalam keadaan yang sehat akalnya gitu kan. Jadi makanya ini menjadi syarat kecakapan seorang manusia untuk bisa menjadi subjek hukum. Oke, nah itu untuk kecakapan manusia sebagai subjek hukum. Nah, berikutnya masuk ke subtopik yang kedua, yaitu mengenai badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, jadi di samping manusia sebagai pembawa hak, jadi di dalam hukum ini juga ada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai subjek hukum yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum selayaknya manusia nih. Nah, jadi badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, dia bisa ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dia dapat digugat dan menggugat di muka hakim gitu. Nah, jadi badan-badan atau perkumpulan tersebutlah yang dinamakan sebagai badan hukum atau rehperson, yang berarti dia adalah orang atau person yang diciptakan oleh hukum gitu. Oke, jadi masuk selanjutnya. Di sini aku meminjam 2 pendapat ahli mengenai pengertian dari badan hukum sendiri. Nah, yang pertama aku meminjam pendapat dari Utrecht, di mana dikatakan bahwasanya badan hukum atau rehperson itu merupakan badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya dia bukan manusia. Itu menurut Utrecht. Nah, sedangkan menurut Wiryono Projodikoro dikatakan bahwa badan hukum itu adalah satu badan yang di samping manusia perorangan, dia juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Nah, jadi di sini bisa dibilang bahwa kedua tokoh ini mensarikan bahwa badan hukum itu pokoknya dia bukan manusia gitu, tapi dia bisa menjadi pendukung hak dan kewajiban gitu, sehingga makanya dia bisa menjadi subjek hukum. Oke, lalu berikutnya
masuk ke dalam kecakapan hukum badan hukum. Nah, jadi ini bakal membahas mengenai bagaimana sih gitu suatu badan hukum kok bisa dipersamakan sebagai orang dan bisa sama kedudukannya gitu. Bisa memiliki kedudukan sebagai subjek hukum juga selayaknya manusia. Padahal dia tadi kan dikatakan bahwa dia tidak berjiwa gitu ya. Nah, jadi mengenai kecakapan berbuatnya badan hukum ini sebenarnya dapat diberikan sejak badan hukum tersebut sudah memenuhi dua syarat. Di mana yang pertama itu ada syarat material dan yang kedua ada syarat formil dari pembentukan suatu badan hukum. Nah, itu bakal kita bahas. Yang pertama ada syarat material. Di sini ada 4 syarat material yang harus dipenuhi oleh suatu badan agar dia bisa dikatakan sebagai badan hukum dan bisa dikatakan sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum gitu. Yang pertama ialah dia harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum lainnya. Nah, jadi dia kan kalau misalnya di badan hukum itu pastinya ada badannya dan ada orang-orang di belakangnya gitu. Jadi harta kekayaan itulah yang harus terpisah antara yang dimiliki oleh badan hukum dan yang dimiliki oleh si orang-orang di belakangnya tadi, orang-orang pengurusnya gitu. Lalu yang kedua adalah adanya unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini udah pasti ya gitu, karena dia sendiri kan namanya badan hukum, bagaimana mungkin dia berbadan hukum tapi tujuannya aja udah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan, itu kan nggak mungkin. Jadi itu udah syarat yang mutlak gitu ya. Dan yang ketiga, dia harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Ini satu kepentingan yang benar-benar harus dimiliki. Jadi dia punya landasan tujuan berdirinya buat apa gitu dari suatu badan hukum. Nah, dan syarat keempat itu ialah organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. Ini sebenarnya seperti yang udah disebut di poin pertama tadi bahwa dia bentuknya kan badan hukum gitu ya. Jadi ada orang-orang di belakangnya baik itu dalam hal ini pengurus gitu yang harus bersifat teratur, dia udah ada sistematikanya gitu, dia harus terpisah dan harus diatur secara tegas gitu loh mengenai si kepengurusan ini. Itu untuk syarat material. Nah, berikutnya nggak lupa juga ada syarat formil di mana dia harus terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika dia udah memenuhi keempat syarat material, dia harus ada legalitasnya. Nah, gitu. Jadi dia harus ada legalitasnya. Tuh, karena pada akhirnya yang menentukan suatu badan atau perkumpulan perhimpunan ini sebagai badan hukum itu tidak lain dan tidak bukan adalah hukum positif yang ada di suatu negara gitu, yakni hukum yang berlaku pada ya di negara Indonesia katakanlah gitu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu gitu di Indonesia. Nah, misalnya kalau kita ngomongin di Perancis dan Belgia gitu kan, hukum positifnya itu mengakui kalau perseroan dan firma itu ialah sebagai badan hukum. Nah, tapi beda nih dengan di Indonesia. Di hukum positif Indonesia itu tidak mengakui firma sebagai badan hukum gitu. Jadi hukum positif di suatu negara juga tidak boleh luput gitu dari syarat berdirinya suatu badan hukum karena tadi ada unsur hukumnya gitu. Nah, masuk ke subpoin berikutnya yang keempat, mengenai maksud dan tujuan dari berdirinya badan hukum. Nah, jadi adanya badan hukum atau reh person ini di samping manusia tunggal atau natural person ialah sebuah realita gitu yang timbul sebagai sebuah kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan tentu pasti juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula gitu. Maka dari itu mereka berkumpul, mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Jadi menetapkan peraturan-peraturan inter yang hanya berlaku di kalangan mereka sebagai anggota dari organisasi itu. Jadi hal-hal ini yang menjadi landasan kenapa sih sampai orang-orang itu membentuk badan hukum. Jadi karena ada semangat ini gitu. Ada tujuan bersama, ada kepentingan bersama yang mau diwujudkan secara bersama pula gitu untuk sehingga akhirnya mereka membentuk badan hukum. Nah, di sini sebenarnya ada dua makna atau dua tujuan gitu yang dimiliki oleh suatu badan hukum sebagai landasan dia berdiri. Yang pertama ialah dia memiliki tujuan tertentu. Jadi badan hukum ini pastinya harus memiliki tujuan tertentu. Jadi tadi juga kan di dalam syarat kecakapan itu menjadi syarat utama gitu kan, dia harus memiliki tujuan tertentu ya, dapat berupa tujuan yang ideal ataupun tujuan komersil gitu. Tapi yang pasti dia merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggota aja gitu. Dan
usaha untuk mencapai tujuan tersebut ini dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Jadi biar ada biar jelas gitu kan. Makanya dia jelas dan diatur. Makanya harus ada anggaran dasar dari pendirian suatu badan hukum yang bersangkutan. Dan setiap badan hukum itu dipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi tujuan badan hukum ini bisa aja berupa tujuan yang bersifat ideal atau juga tujuan yang memang lebih relatif ke praktis gitu, yang bersifat komersil atau yang berkaitan dengan keuntungan gitu. Misalnya kan ada aja nih badan hukum yang dia berorientasi untuk mencari keuntungan atau profit oriented, atau ada juga memang badan hukum yang dia tidak mencari itu, dia non profit oriented. Memang dia ada hanya untuk tujuan yang memang mereka rumuskan bersama-sama tanpa menginginkan keuntungan. Nah, tujuan-tujuan itu harus merupakan sebagai sebuah tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifatnya pribadi dari para pendirinya atau pengurusnya. Nah, itu dia bedanya badan hukum. Nah, karena itu, tujuan-tujuan institusi badan hukum ini sangat penting dirumuskan dengan jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga nanti bakal jelas dan lebih teratur gitu. Lalu yang kedua ialah memiliki kepentingan sendiri. Nah, jadi seperti yang kita tahu, setiap badan hukum ini dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas sendiri. Nah, ini lagi-lagi yang udah kita bahas sebelumnya di syarat kecakapan daripada badan hukum. Jadi karena karena ini tuh sebagai konsekuensi karena mereka tuh harus punya kekayaan tersendiri dan terpisah daripada anggota-anggota pengurusnya. Makanya badan hukum itu harus dan pastinya punya kepentingan-kepentingan subjektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. Dan kepentingan-kepentingan subjektif itu sendiri sebenarnya sudah dilindungi oleh hukum. Nah, sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingan itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum. Makanya kita tadi nggak asing kan dengan kalau badan hukum itu dia bisa bertindak seperti dia bisa menggugat, dia bisa digugat gitu. Nah, itu dia itu bisa mempertahankan itu terhadap pihak lain gitu karena tadi dia punya kepentingan sendiri. Nah, dan diatur dan dilindungi oleh hukum juga. Nah, mengenai kepentingan badan hukum ini, Majors berpendapat bahwa kepentingan badan hukum itu menghendaki adanya suatu kestabilan. Karena kepentingan yang tidak stabil atau bersifat temporer itu tidak akan dapat dikatakan sebagai badan hukum. Nah, jadi sekrusial itu juga nih kepentingan yang dimaksud dalam hal ini mengenai badan hukum. Contohnya nih seperti kayak organisasi pengumpulan dana untuk bencana alam gitu ya. Itu kan sifatnya temporer. Nah, itu tuh tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Meskipun dana yang terkumpul oleh panitia nantinya bukan merupakan milik panitia. Karena organisasi dan pekerjaan ini kan hanya untuk waktu yang singkat saja gitu. Jadi mengingat tidak adanya kepentingan yang stabil dan juga permanen, maka organisasi yang kepanitiaan semacam ini itu tidak bisa memenuhi sebagai salah satu syarat untuk menjadi badan hukum gitu. Jadi ini krusial juga gitu loh untuk diperhatikan oleh suatu badan hukum. Nah, masuk ke subtopik berikutnya itu mengenai teori-teori badan hukum. Nah, jadi yang dimaksudkan dalam teori-teori badan hukum ini pasti akan banyak pandangan-pandangan dari ahli mengenai bagaimana bisa badan hukum itu dipersamakan dengan manusia atau person sebagai subjek hukum, atau bagaimana mungkin badan hukum yang dia tidak berjiwa selayaknya manusia bisa menjadi orang dan bisa melakukan semua perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum dan sebagainya seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi di sini ada kurang lebih ada 5 teori yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini masuk ke teori yang pertama yaitu teori fiksi. Nah, ini teori fiksi ini mengatakan bahwa badan hukum ini merupakan suatu abstraksi yang bukan merupakan hal yang konkret. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka ia tidak mungkin menjadi suatu subjek dari sebuah hubungan hukum. Sebab hukum itu kan memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Jadi bagaimana mungkin gitu dia yang tidak ada diberikan hal tersebut. Sehingga Frederick itu juga berpendapat bahwa badan hukum ini semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau dalam hal ini adalah negara. Sehingga badan hukum itu fiktif gitu. Dia fiktif, dia dia abstrak. Jadi dia suatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan suatu hal.
Nah, dengan kata lain, sebenarnya menurut alam itu hanya manusia lah yang diakui esen subjek hukum. Tapi orang menciptakan dalam bayangannya bahwa terdapat subjek hukum lain selain manusia, yakni dalam hal ini adalah badan hukum, selaku subjek hukum yang pada akhirnya diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi sebenarnya ya wujud yang tidak real itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Seperti tadi kita melihat bahwa ada pengurus-pengurus yang teratur di balik dari suatu badan hukum ini gitu. Sehingga badan hukum ini bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya, yaitu alat-alat perlengkapannya. Misalnya kalau kita berbicara mengenai PT gitu ya, perseroan terbatas, ya itu bakal diwakili oleh direkturnya atau pengurus-pengurusnya gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, masuk ke teori yang kedua, itu adalah teori organ. Nah, jadi menurut teori ini, badan hukum ini sama seperti manusia. Nih, beda lagi ya. Jadi teori-teori itu kadang beda-beda gitu tiap teorinya. Jadi tergantung dan apa ya, semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi dia mencari kebenaran menurut sisi dari si ahli hal ini. Nah, jika dilihat dari menurut pandangan dari Otto ini, teori organ, menurutnya badan hukum ini sama seperti manusia. Dia menjadi penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum, di mana badan hukum ini membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, sehingga apa yang mereka putuskan itu menjadi kehendak dari badan hukum gitu. Jadi dia adalah represent dari badan hukum itu sendiri. Nah, dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum ini bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi emang benar-benar ada. Atas dasar tadi ada ada perantaraan, melalui perantaraan tadi. Dan badan hukum bukanlah suatu kekayaan hak yang tidak bersubjek, tetapi ia merupakan suatu organisme yang real, yang hidup, dan bekerja seperti manusia biasa. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa berfungsinya badan hukum ini dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukumnya tidak berbeda dengan manusia, karena itulah dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang itu bisa dikatakan sebagai badan hukum. Nah, lalu berikutnya, teori yang ketiga adalah teori kekayaan bersama, di mana menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama. Nah, begitu juga dengan kekayaannya. Kekayaan badan hukum ini ialah milik bersama atau eigendom dari seluruh anggotanya, dan orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Nah, jadi ini didasarkan atas kekayaan bersama. Oleh karena itu, badan hukum ini bisa dikatakan sebagai sebuah konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu tetap sesuatu yang abstrak. Nah, berikutnya teori yang keempat adalah teori kekayaan bertujuan. Nah, menurut teori ini itu hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Nih, lain-lain lagi ya dari teori sebelumnya. Kalau menurut teori ini hanya manusia nih yang boleh menjadi subjek hukum. Oleh karena itu, badan hukum ini bukan dan tidak bisa dipandang sebagai subjek hukum. Dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum ini pada hakikatnya adalah hak-hak dengan ketiadaan subjek hukum. Namun, ada kekayaan ataupun vermogen dalam hal ini yang bukan merupakan kekayaan seseorang. Nah, tapi kekayaan itu kekayaan itu terikat tujuan tertentu, namun dia tidak memiliki pemilik gitu. Dan terikat pada tujuan. Jadi dia ada kekayaan bukan milik siapa-siapa, tapi terikat pada tujuan tertentu. Nah, jadi kekayaan inilah yang diberi nama badan hukum. Jadi kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Nah, yang penting adalah bukan siapakah badan hukum itu, tapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli nih manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya ialah tujuan dari kekayaan tersebut. Sehingga badan hukum ini diberikan kedudukan sebagai orang disebabkan karena badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak atas harta kekayaan. Oleh sebab itu, ketika badan tersebut memiliki hak atau kewajiban, dengan begitu ia dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau subjektum iuris dalam hal ini. Gitu. Nah, teori yang terakhir ada teori kenyataan yuridis. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut Major, badan hukum itu merupakan suatu realitas. Dia konkret, dia real walaupun memang tidak dapat diraba. Tapi dia bukan khayal dan dia merupakan suatu kenyataan yuridis. Nah,
teori kenyataan yuridis ini dipersamakan dengan teori kenyataan yang sederhana. Nah, sederhana di sini maksudnya apa? Sederhana ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu cukuplah terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi jika dipandang dari teori ini, badan hukum ini ialah wujud yang real, sama realnya dengan manusia dan lain-lainnya, dan perikatan lain-lainnya. Jadi ini semua real untuk hukum. Dengan kata lain juga, menurut teori ini, badan hukum yang dipersamakan dengan manusia ini merupakan suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu emang karena ditentukan demikian oleh hukum. Jadi bukan dia abstraksi, dia bukan fiktif, tapi memang hukum yang menetapkan dengan demikian. Sebagai contoh ini misalnya koperasi. Koperasi itu kan merupakan sekumpulan orang yang diberikan kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, tetapi firma bukan merupakan badan hukum karena memang hukum di Indonesia yang menentukan demikian tuh dalam pasal 18 KUH Dagang nih, kalau kalian punya KUH Dagang. Nah, jadi itu adalah kelima teori-teori hukum yang ada dan kita bahas. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa teori-teori yang lain yang berkembang gitu, karena teori ini kan dinamis, dia selalu ada, dia berupa pemikiran-pemikiran daripada tokoh yang menganggap bahwa ini benar dan ini menurut pandangannya itulah paling benar gitu. Jadi tapi dalam mentoring kali ini aku cuma bawa 5 teori aja. Nanti teman-teman bisa sambil mengembangkan, mencari, mungkin menemukan teori lain di literatur lain juga. Tuh, jadi tapi terkait dengan teori-teori ini, meskipun teori-teori tentang badan hukum ini beda-beda ya gitu, beda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori ini tetap sependapat gitu, bahwa badan-badan hukum itu dapat berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian. Tadi kan ada beberapa pengecualian gitu. Tapi dia tetap sepakat nih, ada 5 teori yang berbeda ini, mereka tetap sepakat bahwa badan-badan hukum itu dapat berkecimpung dalam pergaulan hukum as in subjek hukum. Gitu, itu intinya. Nah, kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan badan hukum dan badan usaha lainnya. Jadi di sini aku udah merincikan beberapa ya menjadi tabel, ada 5. Nah, yang pertama adalah dari subjeknya. Nah, subjek hukum badan hukum ini bisa dibilang merupakan bentuk personifikasi orang gitu. Jadi emang dia sendiri gitu kan. Badan hukum itu sendiri, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi memang dia sebagai bentuk personifikasi orang, tapi badan hukum gitu yang diperuntukkan sebagai subjek. Nah, sedangkan kalau di badan usaha bukan hukum itu dia subjek itu melekat pada pendiri atau pengurusnya gitu, beda kan. Jadi kalau di badan hukumnya, kalau di badan usaha bukan hukum dia melekat pada si pendiri atau pengurus. Nah, yang kedua mengenai permodalan. Nah, jadi kalau misalnya berbicara mengenai badan hukum, ini kembali lagi terkait dengan syarat-syarat cakap badan hukum, bahwa untuk permodalan ini dia harus terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus. Ini harus diatur tegas dan tegas dan jelas di dalam ADRT tadi kan, mengenai permodalan. Sedangkan kalau di badan usaha bukan hukum, itu bisa aja memang bercampur gitu pada umumnya. Bercampur dengan si harta kekayaan pribadi atau pengurus gitu. Jadi beda gitu pengaturannya dengan badan hukum. Nah, yang ketiga ialah mengenai prosedur pendirian. Nah, jadi terkait dengan prosedur pendirian ini, pendirian badan usaha berbadan hukum ini mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Nah, sebagai gambaran tuh misal kayak akta pendirian PT, itu tuh harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kemenkumham. Nah, sedangkan pendirian suatu firma hukum, misalnya ini kan firma hukum contoh dari badan usaha yang bukan hukum gitu ya. Sedangkan pendirian dari suatu firma itu hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya bertempat kedudukan gitu. Jadi itu beda dari segi prosedur pendiriannya gitu. Lalu mengenai perbedaan yang keempat itu mengenai harta kekayaan. Jadi harta kekayaan badan usaha berbadan hukum atau badan hukum ini terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan nih permodalan badan usaha tersebut secara jelas, pemisahannya, pembagiannya, dan lain sebagainya gitu. Nah, pemisahan harta keduanya ini sangat jelas diatur. Sementara pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, ini tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri, pengurus, dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Atau dengan kata lain, harta kekayaannya itu
bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas gitu. Itu untuk harta kekayaan. Dan yang terakhir ialah mengenai pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham ini terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga itu hanya sebatas modal atau inbred yang dimasukkan ke dalam badan usaha berbadan hukum tersebut. Nah, lain halnya dengan badan usaha tidak berbadan hukum, dia itu pertanggungjawabannya akan sampai kepada harta pribadi pendiri tersebut. Jadi gak ada pembatas nih, jadi dia benar-benar sampai ya harta-harta, semua harta yang dimiliki oleh si pendiri itu ya tadi itu kan karena nggak ada pembatasan, jadi semuanya diperhitungkan sama, bercampur gitu. Jadi itu berkaitan juga dengan pertanggungjawabannya, jadi nggak ada batasan ya gitu. Jadi ada 5 itu untuk apa ya, untuk komponen pembeda antara badan usaha tidak berbadan hukum dan badan hukum. Mungkin uh, mungkin itu adalah akhir daripada sesi mentoring kita hari ini. Jadi kedepannya bakal masih ada sub materi perdata yang bakal teman-teman temukan di minggu-minggu depan dengan teman-teman ataupun kakak-kakak PMK yang lainnya juga. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, tetap semangat belajar walaupun di masa COVID seperti ini. Semoga COVID cepat berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum corona melanda. Jadi sedikit dari aku, kurang lebihnya mohon maaf sekali. Kita sama-sama belajar, maaf banget kalau misalnya tadi ada ataupun terdapat kesalahan dalam penyampaian atau bahkan materinya gitu. Aku minta maaf. Dan di sini aku ada satu ayat ayat emas yang membantu buat teman-teman bisa sama-sama belajar, menjadi penyemangat belajar. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, jadi sekian dari aku teman-teman semua. Sekali lagi semangat dan terima kasih. Shalom.